Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini kembali akan kita tampilkan sebuah produk terbaru dari GSN. Ini cakep. Seandainya begini cakep tambah cakep, double cakepnya. Tapi enggak, ini 2 piece ya. 2 piece pesanan dari sahabat-sahabat GSN. Untuk yang memesan dan belum selesai mohon bersabar, sedang antri digarap. Jadi ya boleh diingatkan supaya kami meng-follow up pesanannya. Jadi beberapa ada yang masih tahap penyarungan, tahap penghandelan, tahap penajaman, tahap finishing dan seterusnya. Ini 2 piece kita tampilkan nih, cakep banget, Masya Allah. Nih, mulai bermunculan nih, handle-handle tanduk rusanya mulai bermunculan. Dan sekedar informasi, untuk yang 2, yang handle tanduk rusa ukir Naga Bonar dan ukir Maung Bandung masih ada, silahkan, masih ada dan siap dimahar. Ini kita review satu persatu. Yang ini pesanan dari sahabat saya, masih baru pecinta. Ini mulai nih, baru mulai demen dengan pisau. Terus datang ke sini, googling, tahu gubuk GSN, langsung didatangi silaturahim. Ini cakep banget. Sebenarnya sarungnya sarung kulit sebenarnya. Jadi awalnya begini nih. Sarung kulit. Cuman beliau lebih seneng yang sarungnya itu serangka kayu. Ini sarung kulit. Terus ya akhirnya kita proses. Karena ada tuh beberapa batang-batang kayu. Ada yang untuk serangka, ada yang untuk handle, nah, seperti ini nih, bisa untuk serangka, pisau-pisau kecil ini, dan masih banyak lagi jenis kayu-kayuan. Baja juga ada, kayu juga ada stoknya. Akhirnya kita ikuti permintaan beliau untuk mengganti sarung kulit menjadi serangka kayu. Ini brul Amboina insya Allah. Ya, brul Amboina. Kalau brul jati itu khas ya, khas aromanya itu aroma kalau kita itu berkunjung ke rumah nenek kita, rumah kakek itu di lemari jadul itu jati, itu khas kalau brul jati. Ini brul Amboina seperti ini. Nah, serangkanya. Sedangkan untuk handle-nya, bonggolnya tanduk rusa, ini tanduk kerbau hitam, dipin dan kuningan. Ada beberapa aksesoris ini untuk sebagai kembangan, hiasan. Bonggolnya cukuplah kalau untuk sembelihan hewan-hewan kecil, unggas, burung, ini cukup. Ini materialnya baja bohler K110, pesanan sahabat saya Mas Rohman yang ada di Gresik ya. Ini panjangnya 10,5, lebar 1,7 lebar, kecil banget ya. Tebalnya 1 mili ya, disesuaikan. Pisau itu blank-blank atau material-material yang ada di bengkel itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Misalkan dibuat pisau gede, pisau sembelih atau golok, ketika disepuh saat proses ya sudah di BG dari mulai batangan baja, batangan baja kita potong, kita bentuk, ditipiskan dengan gerinda tangan, lalu di BG supaya semakin tipis presisi, lalu disepuh. Saat disepuh itu dia retak rambut,
maka mengulang dari awal lagi, memotong lagi. Nah, potongan-potongan yang itu yang kita pernah video berserakan di bawah tungku sepuhan, itu masih bisa diproses lagi, dijadikan ya misalkan panjang 25 kok yang terpotong yang retak sekian senti, itu sisanya masih bisa dipakai untuk pisau maupun pisau-pisau apapun masih bisa dipergunakan. Mau dibentuk full kayu atau handle tanrus seperti ini bisa. Untuk mancing, temen ngopi, ini enak nih. Ketajamannya seperti ini. Jadi awalnya sarung kulit, beliau minta full serangka brul amboina. Selanjutnya yang ini mantep banget ini bener-bener mengandung racun, ini cakep banget, handlenya bongkol, tanduk rusanya bener-bener bagus, rapih, keras, selaras ya, warnanya selaras banget untuk sarungnya. Ini ada coklat, di sini ada coklat. Biasanya coklatnya ini dari Galih Sonokeling. Untuk sarungnya premium tebal, jahitan rapi, ini model tumpuk ya. Cetekan, ada cantolan untuk ikat pinggangnya. Diamankan dulu, dibuka begini, dilebarkan, lalu dicabut. Kalau mencabut pisau yang model cetekan, meskipun diikat pinggang, dilebarkan dulu. Ini bilahnya, Masya Allah, bilahnya mirror seperti kaca, cakep banget nih, Masya Allah. Ini pesanan dari Bapak M. Hakim. Nah, ini akadnya dengan Bu Admin ini, sebenarnya saya tidak tahu. Di grafir M. Hakim, cakep banget ini, manis. Handlenya tanrus yang gede banget, ini di genggamannya gede banget dan bener-bener keras. Depan belakang menggunakan kuningan, jadi sedikit mantep nih, sedikit berat. Kuningan itu gitu. Terus ininya model Bowie bungku udang. Bowie bungku udang itu bisa dipakai sembelihan gaya tarik murni, gaya dorik, enak juga. Ini kelihatan gede gini, mau dipakai dorong pro juga insya Allah mampu. Materialnya baja bohler K110, ada rikasonya. Untuk panjang bilahnya 31,5. Nih, 31. Terlebar di ujung ini 3,5 dan memiliki ketebalan 4 mili. Mirror seperti kaca. Kita tes di tisu. Set. Tapi masih belum ya, masih belum. Ini fair-fairan aja, kalau masih belum ya kita sebut belum, masih berindil gini, masih berindil ya. Kita beri sentuhan stropping, biar tajamnya itu biar halus, biar dapat tajam halusnya. Stropping ini masih bungkusan semua stroppingnya. Yang bukaan mana ini? Kita cari-cari dulu. Ini tanrus, oh iya nih. Masih baru semua guys. Cari yang bukaan belum ada. Kita cek. Tapi ini kurang enak, ini terlalu lembut. Tapi kita coba dulu. Ini kurang enak, terlalu lembut. Saya biasanya pakai yang kasar, tapi ini nggak apa-apa. Ini kan mirror ya. Ini mirror, kita coba yang stropping yang 50 ribuan. Terlalu lembut kulitnya, kulit domba. Dan ini bolak-balik menggunakan domba, bukan sapi domba. Malah yang 50 ribuan yang jenis ini teksturnya kasar, sedikit keras, sponnya terpilihannya itu spon yang keras, bolak-balik pakai spon tapi keras. Nah ini justru malah cepet
ngegerusnya. Itu review saya, berdasarkan review saya. So, yang premium ini, kalau yang Levi's saya belum nyoba. Eman-eman mau saya bongkar, mau saya buka eman-eman. Ada satu yang saya pakai itu kuda domba, sapi domba. Itu ada di atas. Kalau yang kudanya masih belum ready. Levi's. Yang kecil sama, kalau yang kecil yang ini jenis kecil. Tapi kalau yang jenis ini, jadi kita ada beberapa jenis strobing. Ini terlalu lembut, nggak biasanya kurang mantap. Nah ini kalau untuk sembelihan seperti itu, saya biasanya mengukurnya dengan tisu. Jadi kalau memang belum menyentuh tisu, itu berindil begini ya, tidak halus. Jadi kalau kita bisa slice tisu, kita akan bisa mengetes ketajamannya sebuah pisau itu seberapa, karena tidak semuanya itu dari bengkel, meskipun mirror, meskipun satin, meskipun sudah rapi, tapi ketajamannya harus kita tes seperti ini. Nah, kita coba setelah di strobing, masih ya sedikit dapat, tapi masih kasar. Kalau ketemu strobing yang kasar itu enak, kita bisa mengetesnya. Nanti kita cari-cari dulu lah, pastinya kita pertajam lagi ini. Kalau strobing yang udah, kita buka aja yang saya bilang tadi ya. Kita buka yang ini, yang saya bilang ini kasar, sponnya pilihannya keras, tapi dipakainya dia cepat. Apakah yang tadi harganya sama 50 ribuan, apakah yang tadi itu nggak recommended? Ya recommended, cuman beda. Ibaratnya gini, ibaratnya kita mengasah menggunakan satu grid halus sekali dengan tahapan grid dari mulai yang agak kasar. Nah itu nanti sama-sama dapatnya tapi beda gitu, lebih cepat yang kasar gini kalau saya sih. Jadi kasarnya ini sapi, yang ini domba, sama-sama, cuman beda produsen, beda materialnya, istilahnya apa ya, gridnya. Grid dalam artian bukan tingkatan, tapi grid dalam artian level gitu. Sama-sama kulit dombanya, sama-sama kulit sapinya, kan ada yang chrome, wool up, crazy horse, dan seterusnya. Kita coba yang ini ya, yang kulit sapi yang kasar. Dia kasar, pelan-pelan. Dorong tarik ini yang lebih mudah, lalu didorongkan, disilangkan begini. Kita coba lagi di tisu yang sama. Nah, sudah agak enakan daripada sebelumnya. Terus kalau misalkan tadi itu di tisu nggak sehalus biasanya, di kertas bagaimana? Di kertas itu, Masya Allah, di kertas itu ya sangat halus. Jadi kadang-kadang orang-orang cukup di sini, di kertas ini sudah halus kok. Tapi kalau kita tahu rahasianya, resepnya, tahu caranya slice tisu, maka di kertas ini masih kurang. Seperti ini masih kurang. Buktinya tadi kita coba di tisu masih kurang. Ini nanti setelah tag, setelah off, kita merapikan ini ya. Kita tajamkan sehingga slice tisu dan siap dipakai. Jadi konsumen menerima barang itu siap pakai. Begitu halusnya di kertas, tapi di tisu masih berindil. Bukan bukan kita main-main, tapi memang betul seperti ini. Nanti kita perhalus lagi. Mungkin butuh agak lama menstrobing, atau mungkin diberi sentuhan sharpening yang halus tadi, yang sharpening yang biasa kita pakai, yang Balkan atau yang S600 itu bisa. Itu ya.
Dan kembali saya informasikan untuk yang naga bonar dan maung Bandung, dari tanduk rusa, ukir maung Bandung dan naga bonar, kembarannya ini. Tapi ini kan dibuat model biasa gitu ya. Artinya biasa itu tidak neko-neko ya. Umumnya dari dulu kalau untuk tanduk rusa atau full atau kayu atau tanduk kerbau hitam, kerbau bule, misalkan depan belakang menggunakan dural atau menggunakan kuningan, itu yang modelnya seperti ini gitu. Tapi ada beberapa tangan-tangan maker yang mampu mengerjakan bonggol tanduk itu diukir sedemikian rupa, diukir cepot, naga, garuda, dan seterusnya. Nah, ini di bengkel masih ada untuk yang maung Bandung dan naga bonar, yang videonya sudah kita sepilkan kemarin di playlist, silahkan dicek videonya. Seperti itu, bisa di mahar, tinggal konsultasikan ke nomor kontak yang tertera. Demikian 2 piece pesanan dari sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan berkah barokah untuk semuanya. Bagi yang belum, silahkan. Demikian, mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.